Dahulu kala, hiduplah seorang pangeran sakti bernama Si Pahit Lidah. Ia memiliki kemampuan luar biasa yang langka. Cukup dengan ucapan dari lidahnya yang pahit, ia bisa mengutuk apa saja menjadi batu. Namun, kesaktiannya yang luar biasa justru menjadi malapetaka, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Menurut cerita yang paling populer, Si Pahit Lidah adalah putra seorang raja dari India bernama Maharaja Indrajaya. Maharaja Indrajaya bermimpi menaklukkan Nusantara, yang kala itu dikenal dengan nama Dwipantara, gugusan pulau-pulau indah di Asia Tenggara. Demi ambisi tersebut, ia mengutus putranya untuk memimpin ekspedisi dengan membawa pasukan besar dan peralatan perang yang lengkap. Setibanya di pulau pertama yang mereka temui, yaitu Pulau Sumatera, Si Pahit Lidah merasa kecewa. Ketika ia mencicipi makanan lokal, rasa pahit memenuhi mulutnya. Ia curiga bahwa makanan tersebut telah diracuni oleh penduduk setempat. Kemarahan meluap di dadanya, dan tanpa pikir panjang, ia melontarkan kutukan dengan lidahnya yang pahit. Seketika, tanaman-tanaman di pulau itu berubah menjadi batu, menjadikan pulau tersebut tandus dan gersang. Kelaparan dan penderitaan melanda penduduk Sumatera. Mereka, yang marah dan putus asa, menyerang pasukan Si Pahit Lidah, hingga berhasil mengusir mereka. Sebelum meninggalkan pulau itu, Si Pahit Lidah menyebutnya sebagai Sumatera, yang berarti tidak enak. Perjalanan Si Pahit Lidah berlanjut ke pulau-pulau lain di Dwipantara. Namun, di setiap tempat yang ia singgahi, pengalaman yang sama terulang. Makanan yang ia temui tidak cocok dengan lidahnya, membuat ia terus melontarkan kutukan. Tanaman dan makanan di setiap pulau menjadi batu, dan penduduknya hidup dalam kesengsaraan. Dengan amarahnya, ia memberi nama buruk pada pulau-pulau tersebut, seperti Sujawa, Suhbali, dan Suhlombok. Kutukan ini terus berlangsung hingga Si Pahit Lidah tiba di pulau terakhir, yaitu Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Si Pahit Lidah bertemu dengan seorang raja bijaksana dan ramah, yaitu Prabu Ajisaka. Berbeda dengan yang lain, Prabu Ajisaka menyambut kedatangan Si Pahit Lidah dengan senyuman. Ia menghidangkan makanan lezat yang telah diracik dengan hati-hati. Tanpa rasa curiga, Si Pahit Lidah menyantapnya dengan lahap, dan untuk pertama kalinya, ia merasa puas dengan makanan yang ia makan. Namun, makanan tersebut bukanlah makanan biasa. Prabu Ajisaka telah mencampurkan racun yang mematikan. Meskipun ia tahu racun itu tak akan langsung membunuh Si Pahit Lidah, karena lidahnya yang pahit kebal terhadap rasa beracun. Setelah makan, Prabu Ajisaka menantang Si Pahit Lidah untuk beradu kesaktian. Tantangannya sederhana namun mematikan. Siapa yang mampu memadamkan api gunung berapi yang sedang meletus menggunakan kesaktiannya, dialah pemenangnya. Si Pahit Lidah dengan penuh percaya diri menerima tantangan itu. Ia yakin bahwa lidahnya yang pahit mampu meredam amukan gunung. Tanpa ragu, ia mendekati kawah gunung berapi yang sedang memuntahkan lahar. Dengan kekuatan penuh, ia menjulurkan lidahnya ke dalam kobaran api. Namun, bencana segera terjadi. Api gunung berapi jauh lebih panas daripada yang ia bayangkan. Begitu lidahnya menyentuh kobaran api, kesaktiannya tak mampu menahan panas itu. Lidahnya terbakar hebat hingga meleleh. Si Pahit Lidah menjerit kesakitan sebelum akhirnya tumbang dan meninggal di tempat. Prabu Ajisaka menguburkan jenazah Si Pahit Lidah di bawah gunung berapi itu, yang kemudian diberi nama Gunung Merapi. Artinya, gunung yang membakar. Ia juga memulihkan nama-nama pulau yang telah dikutuk oleh Si Pahit Lidah, mengganti nama-nama buruk dengan nama-nama baru yang indah dan bermakna. Pulau Sumatera menjadi Sumatera, Suhjawa menjadi Jawa. Begitu pula dengan Bali, Lombok, dan pulau-pulau lainnya. Nama Dwipantara pun diganti menjadi Nusantara, yang berarti pulau-pulau yang indah, sebagai penghormatan atas keindahan dan keragaman budaya di kawasan ini. Kisah Si Pahit Lidah tidak hanya menjadi legenda tentang asal-usul nama Nusantara, tetapi juga membawa pesan moral yang mendalam. Kesombongan, keangkuhan, dan kekejaman hanya akan membawa kehancuran, sementara kebijaksanaan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap keanekaragaman akan menciptakan kedamaian. Kita diajak untuk mensyukuri keindahan alam dan budaya Indonesia yang kaya dan menjaganya untuk generasi mendatang. Demikianlah legenda Si Pahit Lidah, sebuah cerita yang terus dikenang hingga kini. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.